Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Bertemu lagi dengan Ibu Ajang di sini dalam channel pendidikan SMPM 2 Sideman. Widya Buana Raksaka. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang bidang koordinat. Nah, bidang koordinat sangat bermanfaat dalam kehidupan ini. Penasaran? Mari kita simak videonya. Materi pelajaran matematika yang kedua untuk kelas 8 adalah koordinat Kartesius. Tujuan dari pembelajaran yang pertama, siswa dapat menggunakan koordinat Kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kedua, siswa dapat menentukan atau dapat menggunakan koordinat Kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu A, B. Koordinat Kartesius mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah radar yang digunakan di pesawat terbang. Radar ini menunjukkan posisi suatu pesawat di udara sehingga dapat mencegah tabrakan antar pesawat. Koordinat Kartesius juga digunakan dalam bidang perpetaan, di mana kalian kenal adanya garis lintang yang membelah bumi menjadi bagian utara dan selatan, dan garis bujur yang membelah bumi menjadi bagian barat dan bagian timur. Nah, garis-garis ini, garis lintang dan garis bujur ini bermanfaat untuk menentukan lokasi, untuk memudahkan menentukan lokasi suatu tempat ya di bumi. Contohnya, kota Merauke terletak pada 8 derajat LS dan 140 BT. Artinya, kota Merauke terletak pada 8 derajat lintang selatan, berarti di selatan Katulistiwa ya, dan 140 derajat bujur timur. Sekarang perhatikan denah perkemahan berikut. Dapatkah kalian menentukan posisi perumahan dari titik asal 0,0 dan posisi pemakaman terhadap pos 1? Kalian pasti bertanya, gimana sih caranya menentukan posisi suatu titik pada suatu bidang? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, bidang koordinat adalah permukaan dua dimensi yang terbentuk oleh dua garis bilangan. Garis itu ada yang horizontal disebut dengan sumbu X, ada yang vertikal disebut dengan sumbu Y. Kemudian kedua sumbu ini bertemu di suatu titik yang disebut dengan titik pusat koordinat, atau biasa disebut dengan titik pusat saja. Kemudian ada istilah koordinat Kartesius, adalah letak atau posisi suatu titik atau objek terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sistem koordinat, suatu metode atau cara untuk menentukan letak suatu titik dalam grafik dengan menggunakan acuan sumbu yang tetap. Sekarang kita akan menggambar bidang Kartesius. Bidang Kartesius biasanya digambar dalam buku kotak-kotak seperti ini ya, untuk mempermudah atau memperjelas posisi garisnya, posisi titiknya juga. Bidang Kartesius terdiri dari garis horizontal disebut dengan garis X, sumbu X, kemudian garis vertikal namakan sumbu Y.
Setelah itu kita akan mengisi bilangannya. Bilangan sebelah kanan dari pusat koordinat, yang ini pusat koordinatnya, bernilai positif. Kalau sebelah kiri bernilai negatif. Bagian atas bernilai positif, bagian bawah bernilai negatif. Kemudian jarak antara bilangan satu dengan bilangan yang lainnya adalah tetap atau sama, baik yang ke kanan, kiri, atas, juga bawah. Kita ulang lagi. Bidang koordinat terdiri dari garis horizontal disebut dengan sumbu X atau biasa disebut dengan absis. Bagian vertikal sumbu Y atau ordinat. Titik bertemunya sumbu X dan sumbu Y dinamakan pusat ordinat. Biasanya dilambangkan dengan huruf O. Bagian kanan bernilai positif, bagian kiri bernilai negatif. Bagian atas positif, bagian bawah negatif. Kemudian ada pertanyaan, mana saja wilayah bidang kartesius? Wilayah bidang kartesius itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu dinamakan dengan kuadran 1 di mana X positif, Y negatif, positif juga. Kuadran 2 X negatif, Y positif. Kuadran 3 X negatif, Y juga negatif. Kuadran 4 X positif, Y negatif. Sekarang kita akan pelajari tentang cara menulis titik koordinat. Titik koordinat itu ditulis dalam bentuk X, Y. Jadi bilangan di sumbu X ditulis terlebih dahulu, kemudian baru bilangan di sumbu Y. Contoh, tentukan koordinat titik E jika diketahui absisnya 2, ordinatnya 5. Jadi ditulis titik A 2,5. Contoh 2. Tentukan koordinat titik B jika diketahui absisnya -3, ordinatnya 7. Koordinat kan ditulis dalam bentuk X, Y. Berarti titik koordinat dari titik B -3,7. Sudah jelas ya? Sekarang kita akan menentukan letak koordinat suatu titik dalam bidang kartesius. Contoh, tentukan letak koordinat titik A 3,2. Berarti karena ditulis dalam bentuk X, Y, X-nya 3, Y-nya 2. Kita lihat dulu X-nya ya, X 3, 1, 2, 3. Kemudian sumbu Y-nya 2, berarti naik 1, 2. Kita hubungkan garisnya. Titik potongnya ini merupakan titik A, ya, 3,2. Tentukan letak koordinat titik B -3, -3. Sama seperti tadi, koordinat sumbu X nya -3 berarti dia arahnya ke kiri sebanyak 3. 1, 2, 3. Dan Y nya -3 berarti arahnya ke bawah. Hitung 1, 2, 3. Tarik garisnya. Titik potongnya merupakan titik B. Begitu ya caranya menentukan letak koordinat suatu titik dalam bidang koordinat. Perhatikan gambar di bawah. Tentukan koordinat titik A, B, C, dan B serta berada di kuadran manakah titik-titik tersebut.
Sekarang titiknya sudah digambar dalam bidang koordinat. Kita akan menentukan koordinatnya. Kita mulai dari titik A. Lihat dulu sumbu X-nya. Kita hitung dia berada di bilangan mana? 1, 2, 3. Berada sebelah kanan ya. Sebanyak 3 satuan. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Karena X-nya 3, Y 5, maka titik A-nya berada 3,5 di kuadran 1. Demikian juga dengan titik B. Hitung dari 0, 1, 2, 3, 4. Dia bergerak ke kiri. Berarti X-nya min 4, naik 2. Y-nya 2, min 4,2 di kuadran 2. Caranya juga sama untuk mencari titik C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia berada di sebelah kiri 0 ya. Kalau sebelah kiri berarti nilainya negatif, min 6. Kemudian ke bawah 2, berarti min 2, min 6,2. Dia berada di kuadran 3. Kalau titik D, kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kemudian turun 1, 2, 3. Berarti 5,-3 di kuadran 4. Begitu ya caranya. Sekarang memahami posisi suatu titik dalam bidang kartesius. Tentunya kita harus berpatokan pada titik acuan. Berarti titik acuan adalah titik dimulainya suatu pengukuran. Memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik A. Berada jaraknya antara A dan X adalah 2 satuan. Kemudian kita lihat sumbu Y-nya. Dia jarak antara garis ini dengan titik A berapa? 1, 2, 3. 3 satuan. Jadi posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y, 2 satuan di atas sumbu X, 3 satuan di kanan sumbu Y. Titik B, kita lihat sumbu X nya dulu. Jarak antara titik B dengan sumbu X, 2 satuan. Kemudian jarak antara titik B dengan sumbu Y, 1 satuan. Jadi titik B berada 2 satuan di bawah sumbu X, 1 satuan di kanan sumbu Y. Memahami posisi titik terhadap titik asal. Ini seperti contoh yang bagian sebelumnya ya. Titik A, kita lihat berada 3 satuan di kanan dan 3 satuan di atas titik asal. Kita mulainya dari sini, 0,0. Dia bergerak ke 3 satuan ke kanan, kemudian bergerak 3 satuan ke atas. Jadi ditulis 3,3. Sekarang lihat titik B nya. Titik B berada, titik acuannya di sini ya, 0,0. 2 satuan ke kiri, 3 satuan ke bawah. Jadi ditulis min 2, min 3. Sekarang memahami posisi titik terhadap titik tertentu. Ini bukan titik asal ya, tapi titik tertentu A, B. Contoh, tentukan posisi titik A terhadap titik B. Berarti titik acuannya adalah B. Kita mulai ngitungnya dari sini. Si A ini berada di mananya si B. Dia bergerak ke kanan sebanyak 2 satuan, ke atas 1 satuan, 1, 2, kemudian ke atas 1. Jadi posisi titik A terhadap titik B adalah 2 satuan di kanan titik B,
satuan di atas titik B, sehingga dapat ditulis 2,1 dari titik B. Bisa dipahami ya? Sekarang kita kembali ke permasalahan yang telah dikemukakan di awal di denah perkemahan. Oke, dapatkah kalian menentukan 1. Posisi perumahan terhadap titik asal, 2. Posisi pemakaman terhadap pos 1. Kita mulai satu persatu. Posisi perumahan dari titik asal berarti titik acuannya adalah 0,0 di sini dia. Kita mulai ngitungnya di sini. Kemudian perumahannya ada di mana? Ini di atas. Kita mulai ngitungnya dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sumbu X-nya 6 atau ke kanan 6. Kemudian ke atasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Gabungkan. Oke. 6 satuan di kanan, 5 satuan di atas titik 0,0. Sehingga dapat ditulis 6,5. Lanjut. Posisi pemakaman terhadap pos 1. Pemakaman di mana? Oh, pemakaman di sini, kemudian pos 1-nya di sini. Jadi acuannya adalah pos 1. Kita mulai ngitungnya dari pos 1. Pemakamannya ini berada di mananya pos 1. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebelah kirinya pos 1. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di bawah pos 1. Oke, di kiri dan di bawah pos 1. 7 satuan di kiri pos 1, 7 satuan di bawah pos 1. Maka dapat ditulis min 7, min 7 dari pos 1. Demikian ya, semoga dapat dipahami. Nah, simpulan dari paparan tadi adalah posisi suatu titik pada bidang kartesius itu tergantung pada titik acuannya, di mana kita mulai menghitung. Jadi, startnya pada titik acuan. Harap diingat ya. Nah, untuk latihan soal, silahkan kerjakan LKS yang sudah kalian punya. Yang pertama, latihan soal halaman 18, dan yang kedua, penilaian keterampilan halaman 19. Latihan soal ini kalian kerjakan di buku tugas. Selamat belajar. Demikian penjelasan video pembelajaran tentang bidang koordinat. Semoga bermanfaat. Nanti bila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan hubungi Ibu dalam WA ataupun forum Classroom. Selamat belajar, sampai jumpa di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.